Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradal hajja man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara dan anak-anak yang dirahmati Allah. Pagi ini pagi yang berbahagia, pagi yang ke-18 bulan yang ke-11 Zulqa'dah. Hari Jumat pagi yang ke-18 bulan yang ke-11 bulan Zulqa'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serentatan ibadah yang istimewa telah diizinkan oleh Allah kita laksanakan. Patut benar kita syukuri. Sebab tidak semua insan yang memperolehnya pagi hari ini. Syukur pertama, kita diberi hidup. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan lupa, bersyukurlah terus. Kalau kita rajin, pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Syukur yang kedua, Bapak Ibu, tamu Allah pilihan pagi hari ini. Diundang Allah dan Bapak Ibu tepati penuhi panggilan undangan Allah itu. Hadir di rumah Allah, memenuhi panggilan Allah melalui suara muazzin, as-salatu khairum minan naum. Itu kalimat spesifik yang hanya ada di azan subuh saja. Tidak ada kalimat itu di azan-azan waktu sholat yang lainnya. Rindukanlah terus untuk mendengar dan mendatangi kalimat itu. Bayangkan kalimat itu memang Allah yang mengundang. Yuk salat itu lebih baik daripada tidur. Yang ketiga, menjelang kita pulang, tausiah seperti biasa bagi Jumat Barokah. Pagi hari ini kita lanjutkan apa yang kemarin telah dimulai oleh Ketua PIC Ustaz Zul tentang ibadah haji. Maka pagi hari ini judul tausiah subuh kita adalah mari tunaikan ibadah haji. Mari tunaikan ibadah haji. Banyak ayat dan hadis yang berbicara tentang haji. Tapi ilmu tentang haji jarang diperoleh didapati kecuali oleh orang yang sudah mendaftar haji dan dapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji tahun itu. Namanya dia ikut manasik haji. Kita saksikan masih banyak masyarakat yang tidak memahami, mengenali, meyakini untuk ibadah haji. Karena manasik dia tidak datang. Maka terjadilah seakan-akan haji itu bukan wajib. Sudah 3 mobilnya, 4 rumahnya, 9 tokonya, tapi tidak kunjung mau dia mendaftar haji. Bahaya.
Dan bahaya ini harus diingatkan sebelum mencekam. Kata Rasulullah, barang siapa yang telah mampu, sehat badannya, cukup hartanya, aman negaranya, lancar transportasinya, tapi tidak kunjung terpanggil, mati dia. Bahaya ini yang harus dikampanyekan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang telah mampu tapi tidak kunjung mau pergi haji, mati dia, meninggal dia. Tolong Bapak Ibu camkan dalam hati, maka matinya adalah bagaikan matinya seorang Yahudi atau Nasrani. Harta yang banyak itu dipisah oleh orang. Belum mati kita dibagi-bagi orang. Tanya orang PKPOTO, tanya orang sertifikat tanah, tanya orang OME. Untuk mendukung judul ceramah kita pagi hari ini, kita ambillah agak 1-2 ayat atau 1-2 surah. Kurang elok kalau tidak ada dasar hukumnya. Pertama kita ambil surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 96 dan 97 pada dua ayat. Nanti bila Bapak Ibu pulang ke rumah, ambillah Quran, lihatlah surah itu, bacalah, hafal. Artinya kita terangkan sedikit pada pagi hari ini. Sesungguhnya bangunan rumah tempat manusia beribadah yang paling tua di dunia ini adalah bangunan Ka'bah yang terletak di Makkah. Makkah itu dua nama, di sini disebut Bakkah. Yang dimaksud Bakkah di sini adalah Makkah. Jadi sesungguhnya rumah bangunan tempat manusia beribadah pertama di muka bumi ini bukan di Masjid Agung, bukan di Istiqlal, bukan pula di Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu, tapi adalah yang terletak di kota Makkah yang sekarang kita kenal dengan nama Masjidil Haram. Padanya terdapat makam Ibrahim. Siapa yang masuk ke negeri Makkah itu, atau masuk ke dalam Ka'bah itu, atau masuk ke Masjidil Haram itu, Allah menjamin keamanan dirinya. Jadi kalau ada keluarga Bapak Ibu yang renta, udah pikun, udah manula, berangkat haji tahun ini, ikhlaskan. Dia sudah diundang oleh Allah, bukan kita yang menjaga memeliharanya, tapi Allah yang akan menjaga dan memelihara. Dia tamu undangan Allah, orang pilihan Allah di tahun ini. Tamu bupati saja dijaga kita oleh Satpol PP, apalagi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah terlalu meraung-raung pula melepas kepergian pada gue, pada nenek, aku selamat, aku nak mati kok. Tidak awak menjamin anak. Dia undangan Allah, lepas saja lah, berangkat nek, berangkat gue, insya Allah selamat. Agi semangatnya. Ikaw ba naman yun? Pagkataka, pinagsuwa ito pagkataka. Memang tuh, jangan cemaskan dia. Buat PD-nya karena dia tahu Allah. Bukan pergi mengalawak ke Bali. Tidak, tapi dijamin itu, ini ayatnya. Jadi kalau ada keluarga Bapak Ibu yang berangkat haji tahun ini, nah manula, tidak usah kritis. Lagi semangat tarik. Ikaw malapihan sa nakay malulong magagaw. Atas di waktu apa ini. Kita melihat yang daftarnya, semua daftarnya cucu, tinggal cucu. Cucu itu ada ayah, ada urusan awak tu. Ini ayatnya. Jadi saya harap semua jamaah kalau ada keluarganya beri semangat. Jangan dilayu semangatnya. Suruh gembira.
bersinar berbinar matanya. Takak anda dulu ya, takaknya menaku-naku ya. Seperti tentara pergi perang, karena haji itu pergi perang. Ke perang bila yuk, berarti jadi ada lagi apa? Maka haji itu pergi perang, perang dengan semangat, perang dengan bekal. Itulah gunanya manasik. Menunaikan ibadah haji itu adalah kewajiban, bukan sunat. Bagi orang yang telah diberi Allah istitoah, kemampuan, mampu badannya, mampu kepengnya, mampu kesehatannya, mampu transportasi, aman perjalanan antar dua negara, istitoah. Siapa yang kufur? Ini akhir ayat ini keras nih. Waman kafaro, barang siapa yang kufur, yang kerengkang, dangkang, ndak amuh pai, maka Allah Maha Kaya dari sekalian alam. Ndak amuh pai yang jak lain, amuh pai kau yang lebih banyak lah lain ke pai aja. Antrian sekarang 25 tahun. Tapi yang daftar terus sama bagi yang mampu. Lamuna 25 tahun dulu apa itu bukan urusan kita. Kalau belum pergi haji, masih ada uang, daftar. Hidup atau tidak bukan urusan kita. Sampai atau tidak bukan urusan kita. Begitu mendaftar, pahalanya dicatat. Kalau nyawa masih di badan, nikmati perjalanan. Tapi kalau nyawa di tangan Allah tidak sampai, pahala sudah dapat. Dua tuang. Ikaw may isang kilo. Ageng keriki kang may mahal ni. Murah haji sekarang, dah sampai 100 mil. Kalau dulu 100 mil, ini 100 mil ke 1 juta. Mai kira juragan mil tadi. Murah haji ini. Kalau dulu standar haji itu 100 mil. Ini 1 mil ke 50 juta. Apa mil ni? Oh ya ini. Yo mil daftarlah. Tidak sampai apa iya nak awak nanti kan. Tapi pahala telah kita peroleh walaupun kita tidak jadi pergi. Andai kata ajal tiba menjemput, saat keberangkatan belum tiba, itu bukan urusan kita. Dilanjutkan oleh anak kita, keturunan kita. Pahala telah Bapak Ibu peroleh. Kau yang sampai nak mau daftar Pak, sampai tahu enggak tidak, itu dah urusan awak. Sekarang ada jemaah haji 1 tahun lebih umur yang baik, 1 tahun lebih umur. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 196. Nah, ini raca ayat ini. Tolong Bapak Ibu lihat di rumah. Al-Baqarah 196. Al-Baqarah 196. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Nah, dia baca ayatnya pendek, tapi bagus ini dibaca. Imam Masjidil Haram, saya minta sekali baca ayat tentang haji karena kita akan menyongsong haji. Nah, kapan dikeluarkan ayat tentang haji ini? Jadi Imam sekali baca ayat-ayat tentang haji. Surah ada satu surah Al-Quran, surah haji namanya. Kalau ayat 26-27 itu tentang haji. Jadi tidak apa-apa. Karena Imam kita hafiz. Nanti sekali diterangkan dalam di mimbarnya apa arti ayat yang dibaca Imam tadi. Ibadah haji itu tertentu bulannya. Sekarang sudah berangkat, tapi kalau terpasaman belum, menunggu hari Ahad nanti tanggal 25 bulan ini. Tapi jemaah yang kloter 1 sudah berterbangan. Yang dari Madinah sudah 9 hari mereka di Madinah, sekarang merengsek masuk ke kota Makkah. Nah, salat arba'in ya di Madinah 9 lagi. Panuh 8 hari. Hari yang ke-9 mereka berangkat ke Makkah. Jadi kalau dulunya berangkat dari kampungnya, itu namanya gelombang 1. Mereka ke Madinah dulu untuk sholat berjamaah sampai 10 waktu atau 8 hari di Masjid Nabawi. Mereka sekarang masuk Mekah.
Gelombang 1 sampai gelombang 7 itu ke Madinah dulu. Gelombang 8 sampai 5 balik itu langsung menembak ke Makkah. Nah, jamaah haji Pasaman masuk gelombang 2, kloter 13 ada 15. Artinya Makkah itu penuh di orang, dari Jeddah langsung masuk Makkah. Ambil umroh dulu, bukan haji, ambil umroh dulu. Jadi semua jemaah haji yang pergi ke Makkah itu tidak langsung mengerjakan haji dia. Semuanya, baik yang datang dari Madinah maupun yang langsung dari Jeddah, umroh dia dulu. Lah umroh baru menunggu tanggal prosesi ibadah haji. Startnya tanggal 8 Zulhijjah. Nanti kita terang sedikit. Kita lanjutkan lagi ayat ini. Barang siapa yang telah menetapkan niat untuk menunaikan ibadah haji, maka dia tidak boleh berkata rafas, bicara cabul, wala fusuq, dan jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan bertengkar, wagigih, untuk diskusi di TV. Kadang main tinju, cek bela Jokowi, cek bela Prabowo. Apa yang kamu kerjakan dari kebaikan itu Allah akan mengetahui. Berbekallah kamu. Wah, ini perintah Allah. Jadi pergi haji itu wajib punya bekal. Wa tazawwadu. Jangan dana dah cukup bilang minta kepiang ke sini lagi bilang tu makan minta nasi ke bawah. Aduh tu yang saya ke awak anda boleh. Ada orang minta situ jemput awak. Itu sandiwara drama saja. Kalau minta mengapa kau bilang? Wa tazawwadu, maka berbekallah, bawa bekallah kamu. Fa inna khairuz zadi taqwa, maka bekal yang terbaik adalah takwa. Isi iman, isi ilmu. Jadi berangkat itu bukan kosong. Haji itu perang. Berangkat perang harus ada pelurunya, lengkap pelurunya, cukup untuk ditembakan. Yalah, tidak ada satu nasi siko sini sok tanya lah deh. Bertakwalah wahai orang yang mempunyai akal fikiran. Dua ayat itu saja dasar kita. Tadi surah Ali Imran 96-97. Ini surah Al-Baqarah ayat 197. Kawan-kawan jamaah Masjid Agung Pasaman Islamic Center, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Perjalanan istimewa, perjalanan karamat, perjalanan langka, perjalanan berbiaya mahal akan segera dilaksanakan oleh Diyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang terpilih tahun ini diundang oleh Allah untuk datang ke rumahnya, ke Baitullah. Kalau bisa Bapak Ibu nanti hadirlah hari Ahad tanggal 25 bulan ini, datanglah ke sini. Mereka sholat zuhur di sini. Sama-sama kita di sini. Sini nanti akan dilepas oleh Bapak. Ikhlaskan hati melepai jamaah. Suatu saat Allah akan panggil kita. Di mana ada bayinya? Melepai yang Jawa tidak ada bayi. Dan ada bayi. Maka kalau hati tidak disangkutkan, Allah akan panggil. Percayalah. Apa nak berang yang bayi? Syukuri, salami. Doa nenek sini aja, doa nenek situ. Jangan lupa. Begitu mereka pulang song-song. 40 hari setelah pulang dari Makkah, doa mereka masih makbul, mangkus. Kalau pulang dari tidak apa itu akan. Ibu tidak. Bila pulang dari tidak datang, sangat begitu. Itu pembingi wak namanya. Orang bodoh wak, pulang bodoh wak. Muka tu tambah bodoh Tak caya muka bodoh, jangan jamin sama bodoh lah. Tapi tersenyumlah di hadapan cermin, nampak wajah-wajah wak. Maka tersenyumlah, maka tersenyumlah kamu. Fasumuka fi akhika fa sadaqah. Senyumlah kamu saudaramu, itu jadi sedekah. Perjalanan mereka karena ini gelombang 2 jemaah haji Pasaman, maka mereka dari BIM menuju Jeddah, dari Jeddah langsung ke Makkah. Karena sudah jelas Pasaman gelombang 2. Kalau gelombang 2 artinya waktu musim haji sudah dekat. Rute perjalanannya dari Pasaman ke BIM, dari BIM ke Jeddah. Di atas saudara mereka sudah ganti pakaian nanti. Malah ada di Jeddah, malah ada yang di BIM sudah pakaian ihram yang laki-lakinya. Masih boleh pakai kolor, masih boleh pakai singlet. Tapi di atas Yalamlam beberapa menit sebelum mendarat turun di bandara King of Abdul Aziz Jeddah, kolor singlet harus dibuka,
Karena air tidak cukup, tayamum saja di dinding pesawat itu. Mereka datang ke Mekah umroh dulu sambil menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Salat saya harap kalau kalau besok musim panas sampai 43 derajat Celcius besok udah bentuk kayak api lomang. Kalau talak zuhur baik, kalau tidak istirahat saja di hotel. Asar saja nanti asar maghrib bisa baru pulang. Setelah subuh pulang, zuhur kalau panas istirahat saja di hotel. Karena hotel jemaah Indonesia besok jauh-jauh, 4 kilo, 3 kilo. Tapi itu sudah diatur oleh pembimbing ibadah. Kaum muslimin jemaah subuh Masjid Agung yang dirahmati Allah, tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu namanya hari tarwiyah, hari persiapan. Maka jemaah haji seluruh dunia dari hotelnya masing-masing akan dikomandokan, akan diingatkan oleh pembimbing ibadahnya masing-masing, ketua kloternya, ketua regunya, ketua rombongannya, yuk mandi. Mandi wajib. Mandi seluruh tubuh maksudnya. Gosok ketiak. Pasang Rexona. Lokein parfum. Sebelum masang niat. Berharum-harumanlah. Beruduk yang bagus, mandi yang bagus, beruduk yang bagus, pakai pakaian yang bagus. Disunatkan berpakaian warna putih. Bukan dilarang warna lain, tapi dianjurkan warna putih abyad. Dari hotelnya tanggal 8 Zulhijjah, setelah mereka mandi, setelah mereka pakai parfum, setelah itu mereka pasang niat. Pakai parfum dulu baru berniat. Karena kalau niatlah dipasang, tidak boleh lagi pakai parfum. Sebelumnya potong kuku, dari situ bawa siang bulu ketiak, bawa siang bulu kelamin, tidak boleh panjang. Harus rapi, segeh, necis. Pasang niat. Nah, jadi dari hotel pasang niat haji. Labbaika Allahumma hajjan. Atau nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, sikit labbaika Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa? Ibadah haji. Wajib. Kalau tidak niat batal. Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu wajib diawali, kuncinya niat. Labbaika Allahumma hajjan. Atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau niat sudah diikrarkan, kalau niat sudah dipatrikan, kalau niat sudah dikhatirkan, kalau niat sudah dihunjamkan, banyak pantang larang yang harus dihindari. Itu tuh datang mana sih? Boleh utang kuku lain, boleh lokek lip lain, boleh ke bodak lain. Tak boleh matah yang kayu, tak boleh bercakap, tak boleh bertangkar, tak boleh bergigih, tak boleh seberang-berangan. Banyak pantang lain. Itu pentingnya hadir di manasik supaya ibadahnya bagus, indah, tidak cacat. Setelah niat diikrarkan di hotel, maka jemaah ini akan dipandu untuk naik bus menuju Padang Arafah. Tanggal 8 ya, tanggal 8 Zulhijjah sudah berangkat itu, sudah pasang niat itu, sudah meninggalkan hotel itu. Besoknya tanggal 9 Zulhijjah, nah itulah puncak ibadah haji. Namanya wukuf di Padang Arafah. Disediakan tendanya, disediakan kemahnya, disediakan makan minumnya, ada rotinya, ada buahnya. Sana benar lengkap. Karena kayu-kayu daftarlah. Fanang biaji. Rugi benar orang yang tidak pergi.
ini. Tidak ada pengalaman spiritual yang akan dibanggakan dalam hidup, yang akan diceritakan ke anak cucu. Kembali lampai kali, katilan dah 7 kilometer nol lampai, apa aja dah. Jadi maka ada panggilan lain, panggilan bukan mau, nanti ada panggilan Allah lah ada dalam Al-Quran. Panggilan apa kan nanti lah ada panggilan Ustaz, kita juga ya panggilan tu ada. Lama saja Nabi Ibrahim panggilan itu. Hati-hati ya Pak saudara-saudara, adalah mampu tidak aja mau bayi selama sampai berulang-ulang mati sesangkung lah suka. Nanti Yahudi itu mati Nasrani. Bini ngancak di lamaran dia orang. Ibu ni nak mau bayi. Oh, meninggal ibu laki ibu tu bini ada kena nanti kan dah. Ya tak ada kaidah ya dah. Bini 2 boleh Mondoknya lah meh. Bolehnya rumah. Lah 3 rumah boleh rumah lah. Lah dapat Avanza ada Pajero dah lah. Bila kau berhenti tu? Tak ada. Makanya kata Rasulullah, diberi manusia itu sebuah lembah penuh dengan emas antara bukit godang bukit kocik godang sarai itu. Oh, meh ni nyofu je sudah. Lah puai hadun. Ada nak ingin meh lu arah kaya bagi. Oh. Karena percayalah. Tapi syukurilah. Di Arafah mengheningkan cipta. Menjelang zuhur masih agak bebas, tapi begitu selesai zuhur, salat zuhur, khutbah wukuf, dimulailah prosesi istimewa ini. Jadi setelah salat dimulailah prosesi puncak, top of the top dari semua rentetan rangkaian ibadah haji. Puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 9 bulan apa? Zulhijjah. Dah bulan Kapi ada yang bulan Zulhijjah. Bulan Juni dah bulan Zulhijjah. Itu puncak. Jemaah subuh yang dirahmati Allah. Rangkaian perjalanan episode demi episode perjalanan ibadah haji itu, kalau kita lihat arkanul haji, rukun haji itu tidak banyak, dari sholat banyak, 3 oleh rukun haji itu rukunnya cuma 6. Pertama niat, nah kesampainya kan ya pertama niat, wajib berniat. Yang kedua, rukun haji itu yang tak boleh ditinggalkan itu adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf itu senang duduk menung depan aku, karena dosa dia ketek, dosa bujang, dosa tu gadis, dosa je laki pertama, dosa je bini pertama, dosa ke duk semang, dosa ke anak, dosa ke anak, dosa ke tetangga, dosa ke imam. Panjang kayak imam begang luar, pendek begang luar, dosa deh. Dosa salah, panjang mana, pendek mana. Kalau panjang, alhamdulillah. Cuma dia Allah tu deh panjang. Dia awak sana makan tu. Mudu-mudu syukuri. Panjang aja menikmati. Nah, cuma imam agak arif juga. Kalau ada nanti tu nampak panjang. Kalau salat sunat kukuhlah, lesa juz. Jadi imam harus pengertian. Kalau jamaahnya banyak dan renta dan pikun dan tu ayatnya yang sederhana. Ayat dari rakaat pertama harus lebih panjang, ayat kedua lebih pendek. Yang tambah dia, rakaat pertama singkat, rakaat kedua panjang, tambah dia. Jadi rakaat pertama lebih panjang, tujuannya kalau dua orang lebih datang masih bisa bergabung, yang masbuk masih bisa bergabung. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di padang Arafah, dan itulah puncak dari rentetan episode semua rangkaian ibadah haji itu. Dan semua jamaah haji wajib hadir di padang Arafah. Bagaimana dengan orang yang sakit? Bagaimana dengan yang dirawat di rumah sakit? Bagaimana yang dipakai kateter? Bagaimana yang pakai selang? Bagaimana yang berinfus? Dengan ambulan, dipandu oleh pembimbing ibadah, dijemput ke rumah sakit Arab Saudi. Dengan ambulan dibawa, dilewakan, dimampirkan sejenak di lokasi padang Arafah. Apa itu pentingnya wukuf.
Contohnya kau dapat bayi yang anak sakit, sedang segeh nikmat. Itu tanya Ustaz, dapat ni maksudnya. Kau jadi akulah. Selalu tu baik saja. Ada nak mau bayi sana, tapi pajak nyuruh aja lah. Awak lagi gitu tu. Ada nak mau bayi sana, tapi pajak nyuruh juga. Terang ada deh Allah kecil itu. Antara. Jadi kadang-kadang kebohongan yang ditutup itu sekali dicari oleh Allah. Hati-hati jangan berbuat bohong ya. Orang yang suka berbohong suatu saat dia akan buka sendiri kebohongan itu. Itu rukun umroh yang kedua. Yang ketiga, itu santiang ini doa. Rukun umroh yang kedua wukuf di padang Arafah. Kita lanjutkan rukun haji yang ketiga. Rukun haji yang berikutnya, rukun haji yang ketiga, setelah meninggalkan padang Arafah, jemaah ini dibawa ke Muzdalifah mengambil kerikil, tapi itu tidak termasuk rukun. Dibawa ke Mina untuk melontar jumrah, Mina pun tidak rukun. Maka kalau ada orang tua yang tak sanggup pergi melontar jumrah karena jaraknya 4 kilo, dia boleh minta tolong kepada yang muda yang lebih segeh, tolong lemparkan ete, tolong lemparkan apa? Kok bagi sedekah? Aku 10 rial, kasih banyak kan duit. Babaso yang bawa dia lagi orang, kak jabat tudet, tolong pekakan. Ada kalau ada bayi dah. Pada ibadahnya, biasakan pandai babaso, tolong yang buat tua mak, ete. Apa 10 rial itu terserah yang nemu lah dia timu jadi kena tu haknya aja letak adalah kepai jualnya aku meh balik kau biasa kan pandai babaso kau cek babaso aku jauhnya dompoknya kurang cek lo tu babaso kalau ke 10 rial kau 10 rial makasih anak makasih dia dek kita nama nemu na sege-sege terserah dia apa nah kau timu hadiah namanya keledang aja letak ambil letak ada sege ada ke sindannya ada temo lah, kita dah terserah pihak mana. Tapi yang minta tolong pandailah babaso. Kau tolong curi anak dia. Tak pandai babaso, mendinglah sati orang curi anak awak tu. Bukan tak. Jawaban dia bagi orang. Biasakan dalam hidup tu pandai babaso. Ada budi, ada talas. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Yang jawaban dia bagi orang pandai. Begitu itu dalam hidup. Tapi kita gini kalau banyak nak cekik, bawa pada gaya kurang. Gelemeh dah gaya kurang dah giang dia. Jadi mengambil batu itu tidak rukun. Bermalam di Mina melontar jumrah itu tidak rukun. Karena dia tidak rukun, dia boleh digantikan mengerjakannya oleh orang lain. Kata Haji Zul kemarin setahun ini yang Haji Kosaman datangnya dari Makkah. Kalau biasanya datangnya dari Mina, itulah belakang itu. Yang datang dari Mina lurus, melontar jumrah kan Makkah, jadi lurus kembali itulah belakang posisinya, rentetan perjalanan. Melontar jumrah itu bukan rukun, itu wajib. Karena dia tidak rukun, dia boleh digantikan oleh orang lain kalau yang bersangkutan tidak sanggup melaksanakannya. Rukun haji yang berikutnya adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Kau tak bisa diganti, etek sakit, tak tolong lo, tak bisa. Dia kursi roda, ditulak dia orang, tu bayi. Siapa lah ada kalau sakit, nak tolak kursi roda di rumah. Aduh, nulaknya kepeng awak, tu guna kepeng awak. Kepeng tu awak laju, kepeng tu budak awak. Jangan terbalik. Kau banyak terbalik ni. Kepeng lajunya budak. Mana ada kepengnya, Pak? Layak kepeng. Ini orang paling bodoh ni. Awak kuasa kepeng tu budak awak, baknya awak kepeng awak. Ikut tak baknya kepeng hanya. Tak balik. Kepeng tu budak awak bos tuannya, baknya awak kepeng awak. Jadilah bos pada harta awak. Jangan jadi budak dari harta awak. Oh, dia suka tukih mencari siang malam. Tak pernah dapat menikmatinya. Haji dak, umrah dak, silaturahmi dak, infak dak, sedekah dak, wakaf dak, korban dak. Apa tidur saja, yo lugu aja tong. Antang ke bang, kalau kayu tu bang, kayu tu bang, nak hantar si kau ni.
Tidak putih semua. Kau bagi bang. Rukun haji yang berikutnya, niat, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga apa? Rukun haji. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi selesai wukuf di padang Arafah, selesai di Mina itu, maka semua jamaah haji akan masuk kembali ke Makkah dengan pakaian biasa saja. Maka mereka akan melaksanakan rukun umrah, rukun haji, yakni tawaf mengelilingi. Saya pernah pergi umrah sekali, umrah nanti tersebut. Tawaf adalah rukun haji. Tawaf juga rukun umrah. Tawaf adalah rukun haji, jamaah haji. Tawaf itu pakaiannya tidak lagi pakaian ihram, tapi sudah pakaian biasa. Tawaf dimulai dari satu sudut, namanya sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad itu arah ke Indonesia, arah ke ujung Aceh. Kalau ditarik lurus, Hajar Aswad itu ke arah ujung Aceh. Dimulai dari salah satu sudut, namanya sudut Hajar Aswad. Start pertamanya madok badan lurus ke Ka'bah. Angkat tangan, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Cium kecup. Betul itu dulu Rasulullah. Dulu dia lakang dia Nabi. Rami juga ujung tunjuk Rami juga ujung tungke Rami juga dilampai dari kejauhan. Sama pak. Dia bilang mati lo tidak ada patahnya dong kok ada tak maidu mati dia patah tu dia ada pengen dokter kan. Makanya jangan terlalu fanatis yang nak keluar. Tak wajib maidu itu. 7 kali zikir biasa, zikir seperti di sini aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dia masih agung sedutnya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudut pertama Hajar Aswad, sudut kedua rukun Iraki, sudut ketiga rukun Sabi, rukun keempat rukun Yamani. Dari rukun Yamani lampai saja Ka'bah Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak dikecup, turunkan saja tangan. Dari rukun ini sampai ke Hajar Aswad zikirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi maksudnya boleh ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai dewasa itu 7 kali. Kalau payah sambung untuk air mengalir tulang apa punggung kan itu kan tulang punggung kan. Tak boleh berang mana ada tulang punggung dia tak boleh tulang punggung sana ada payah ya dah. Pergilah daftarlah. Selesai tawaf keluar dari pelataran Ka'bah, cari lokasi namanya Bukit Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatwa khairan fa innallaha syakirun alim. Bukit Sofa 7 Bukit Marwah ada ke 4 meter. Sampai ratus meter Sofa dan Marwah tapaki jalani sampai di Marwah balik dia 7 kali. Dia jaga nyopet nak sampai 3 kilo dah. Sikut sepeda ke menti telok. Lurah-orangnya telok. Dah ke 3 kilo tu ya. Datang aja Zam-Zam banyak. Bagi angin, orang ramai. Tersenyumlah, bahagialah. Bayangkan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, anak Nabi Ismail, begitu selesai melahirkan haus cari air.
7 kali bolak-balik Safa Marwah. Talak ni. Kursi sudah beranak. Talak ni. Buat segeh nak talak. Tak ada. Senang. Sa'i tu. Selesai sa'i, dah 7 kali. Keluarlah dari orang banyak. Rukun haji yang berikutnya, motong rambut. Yang kelima, tahallul. Cari topeng yang agak sepi, yang cucuk agak lebih. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nurun yaumal qiyamah. Ya Allah, tolong jadikan setiap helai rambut yang aku gunting ini menjadi nur, menjadi cahaya bagiku di hari kiamat. 3 nubuk tadi. Yang laki-laki disunatkan botak gundul. 3 nubuk usah sebenarnya akan tumbuh rambut baru. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Itu kerja haji ini. Yang keenam adalah kerja tertib. Tertib itu artinya harus berniat dulu, lah berniat baru wukuf di padang Arafah, lah wukuf baru boleh tawaf, sudah tawaf baru boleh sa'i, lah sa'i baru boleh berjam makbul. Selesai. Payah haji di sana. Anak bagi nyelesainya sudah. Anak bagi nyelesainya sudah. Tanggal 8 berangkat, 9 Arafah, 10, 11, 12, 13. Selesai. Ngerjain haji itu cuma 6 hari. Allahumma ja'al hajjah mabrur, umrah makbul, wa sya'alya masykur, zamba maghfur, wa amalan salihan makbur, wa tijaratan lan tabur. Walaupun wa'ada terdaftar, ya Allah, jadikan kesempatan suatu saat haji kami haji yang mabrur, umrah yang makbul. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudara diberikan kesempatan oleh Allah. Terima kasih banyak. Marilah siang, hujanlah berhenti. Kita tunggu kawan-kawan kita calon jemaah haji Pasaman di Masjid Agung hari Ahad tanggal 25 bulan 5. Kok telekuang sebab zuhur sesama siapa ya? Ada pertanyaan? Terima kasih. Subhanallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.